Berarti kamu begoders. Oh, waktu saya Bapak, Kamu tidak paham, tidak paham SD. apa yang kamu Kalau tidak itu paham lebih apa baik yang saya yang salah. ucapkan. Lebih baik Ya, saya yang salah mendengar makanya daripada kamu Bapak yang hellboy. salah. Karena Nah. kau hellboy. Betul, Pak. Betul. Lebih baik saya yang salah betul. daripada Ya. Bapak yang salah. Saya lebih suka Ya. gitu. Karena saya Siap. mengharapkan juga Bapak tetap mempunyai iman dalam Kristiani. Kalau saya salah, mah saya dengar apa? Nggak usah kamu harap-harapkan. Saya tetap dalam Kristen. Sudah banyak tawaran untuk hijrah, saya nggak mau. Nggak usah dikabar-kabar kalau mengenai itu. Enggak, Oke, saya oke, tidak oke. begitu. Kalau Bapak mau pindah aja silakan, Pak. Dunia ini bebas kok. Bebas, tapi saya kan nggak Iya. mau. Jadi nggak perlu gembar-gemborin. Oke. Silakan aja mau pindah loncat-loncat. Atau balik lagi. Pak Boy. Dari Terus mana? kok? urusannya apa? Betul. Pelan. Urusannya apa? Terus urusannya apa? Saya Oke, tanya Pak, yang oke. 524 itu bagaimana, Pak? Yohanes 524. Ya kenapa Yohanes 5:24? Kok kamu bilang orang kalau mati suci? Kamu dengar saya bicara di mana? Saya bicara, Bapak dengar saya. Apakah dalam Dengarnya Yohanes di mana? 524 ini Saya nggak Yesus? tanya itu. Kamu dengar saya bicara di mana? Begodes. Saya dengar di video Bapak lah, masih di mana lagi? Video Bapak kan juga mana? nonton televisi. Video yang mana? Banyak kali video udah 400 yang nggak salah itunya. Betul, saya juga banyak dengar Bapak, juga makanya saya nggak tahu di mana lagi. Nah, berarti Nah, udah lah. oke. Kamu Lewat. sekarang enggak. Ya, Sekarang saya mau oke, bicara dulu pembuatan. sama si seputar iman ini. Dia kuliah Oh, iya. tipe-tipenya sama dengan si siapa kemarin tuh, Eperlin Sebua ya. Begitu ada perbedaan dia langsung mengutuki saya. Ini tipe-tipe nggak bagus ini. Bang, nggak ada saya, nggak jangan gitu bang. Putar videomu, kau bilang aku bodoh, penyesat. Putar. Kau tidak mengerti apa Bapak, yang di- Bapak, dikatakan itu tadi. tadi di video mana, Pak? Tolong tunjukin, Pak. Tunjukin di mana Di videonya, Pak. Halo, Tolong tunggu dulu, ada Bang. di mana sih, Pak? Supaya bilang bicara Biar sama Bapak. bicara dulu. Di Biarkan bicara dulu. Mundurkan. Biar kami Mundurkan bicara dulu, kendaraan yang lainnya. bicara. Ya. Biar saya nyanyi dulu yang lainnya. Ya, dan ada tuduhan itu gara-gara denom. Denominasi. Ya. Nah, Makanya aku bilang kau nonton harusnya dari awal aku bicara. Jangan di tengah jalan kau ngambil hal itu jadi apa yang kau sampaikan keliru. Bahkan kau bilang aku kalau sudah mati bagaimana orang? Makanya tonton dulu kenapa saya katakan demikian. Bukan saya bilang kenapa saya sudah. Orang kalau sudah gini mana bisa bicara. Paham enggak? Nah, kamu bilang seolah-olah saya tidak paham arti baptis itu baptisu. Dengarkan video itu sudah saya bilang. Baptis ada 3, kamu paham enggak? Baptis 3. udah lanjut bang, lanjut. Nanti saya bicara. Iya, lanjut. Kamu harus paham enggak? Kalau enggak paham bilang enggak paham. Sekarang abang ini paham nggak baptisan air? Karena abang coba membelok-belok ke Nah, baptisan air itu. makanya kamu sudah batasi sekarang jadi baptisan air. Tetapi ucapanmu di awal bukan baptisan air, baptis doang. Kalau baptisan air kan sudah saya bagi 3 baptisan itu. Pertama baptisan Musa. Paham nggak? Setelah baptisan Musa muncul baptisan Yohanes, itu harus dengan air. Karena Yohanes mengatakan di Matius 3 air sebagai simbol. Baru yang keempat baptisan Yesus. Itu dijelaskan Yohanes juga dalam api dan roh. Maka penugasannya Matius 28 ayat 19. Nah, sekarang kenapa kamu bilang saya nggak paham arti baptis? Ya nggak Baptizo, paham tadi lah, abang nggak paham lah. Karena soalnya abang menjabarkannya salah. yang mana yang salah? Coba jelaskan. Yang mana yang salah? Abang kan pernah mengatakan kan baptisan air itu apa? Sesat kan? Nah, Siapa tadi juga bilang sesat? Mana pernah aku bilang baptisan air udah itu sesat? tadi. Ya, udah Tidak tadi ada itu juga. makanya kamu mendengar keliru. Yang sesat itu orang mau masuk Kristen disuruh baptis air, baptis selam, itu sesat, bukan sesat. Saya bilang keliru, ngarang. Kalau untuk menjadi murid Yesus itu dibaptis tumpang tangan saja, seperti Paulus kepada yang lain-lain para rasul. Kan ada di kisah para rasul. Ya, di situlah letaknya abang itu salah, karena abang nggak ngerti. Kenapa salah? Iya. Ya, sekarang aku tanya apa baptis? Jelaskan ke aku. Sama abang dulu. Apa itu baptisan? Apa yang dikatakan Yohanes di apa? Di dalam Yohanes 3 ayat 5. Kamu bilang baptisan itu berasal dari Yohanes. Siapa sudah melakukan? Kita sudah melakukan baptis. Kita harus dijabarkan, Bang. Kita jabarkan. Jabarkan, silakan jabarkan apa yang kau bilang aku salah. Jabarkan dulu, aku lihat dulu, aku dengar. Ya, karena abang kan mengatakan baptisan itu penting. Dan penting nanti kalau sudah mau mati. Yang mana aku bilang nggak penting? Kamu membalikan fakta, saya bilang penting. Tetapi penting. jangan lakukan. Bilang kalau sudah mau mati baru orang dibaptis. Karena abang nggak paham baptisan itu ada bertobat. Jadi Bukan kapan? saya bilang. Jadi kapan orang kapan orang mau bertobat? Makanya kau dengar dari awal video itu. Kalau kau gunakan dari muda, ya. Kalau kau gunakan dari muda, kau bertobat. Setelah itu kau buat dosa, nggak ada guna baptismu. Buktinya kau berbuat dosa apa kau mati? Urusan abang, orang mau berbuat dosa dia buktikan itu kan harus digenapi itu firman Tuhan.
Jangan Orang jawab bukan urusan. Tidak ada firman Tuhan yang digenapi di situ. Setelah itu aku bilang solusi. Gunakan baptis ini jangan sembarangan. Kalau baptis Yohanes, gunakan lebih baik nanti dua hal. Ketika kau siap untuk melayani Tuhan. Ingat, jangan kau balik-balikan. Ketika kau siap untuk melayani Tuhan seperti Yesus, umur 29 tahun mau 30 tahun jadi baptis karena memang masanya tiba. Gunakan. Yang kedua, ketika kau mau give over, bukan ku bilang ketika megap-megap, selagi kau masih bisa mengaku dosa. Tahu nggak mengaku dosa? Kalau orang megap-megap tidak bisa mengaku dosa, makanya olah kata-kata, jangan emosi terus kau buat entah apa-apa. Ya itu, jadi makanya abang itu kan gak itu selama ini mengatakannya harusnya kan disampaikan baptisan itu adalah tanda pertobatan. Artinya kita harus sampaikan kepada orang. Baptisan bukan saja pertobatan. Aduh. Inilah kamu keliru. Baptisan ada 3. Baptisan yang kau bilang tanda pertobatan itu baptis Yohanes. Ya jadi itu yang saya bicarakan, Bang. Yang saya bicarakan adalah itu. Makanya baptis itu ada 3, ada kujabarkan. Makanya Paulus bertanya kepada orang itu, apakah kamu sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes. Oh, itu belum cukup. Maka dibaptislah mereka lagi dalam nama Yesus, Putra Bapa dan Roh Kudus. Iya. Paham enggak? Itu tidak dengan air. Itu sudah kujalanin, bukan seperti apa. Maka tadi ada yang bertanya kepadamu. Itu sudah kujalani, abang kan nggak jalanin itu kan? Ketika baptisan yang abang sebut-sebutkan. Yang mana enggak? Abang kan aku jalani tapi selam belum. Iya, itu kan hakku. Ya, kan, karena aku paham, karena aku paham firman Tuhan. Abang itu kan, abang nggak mau dibaptis selam karena abang mau bertobat. Nah itu. Siapa bilang tidak mau bertobat? Ada masanya. Kalau tidak mau bertobat, maka aku bilang nggak usah kau dibaptis air. Aku bilang gunakan waktu yang tepat. Contohnya, kau mau melayani Tuhan sepenuh hati, silahkan dibaptis. Paham enggak? Malu kita dilihat orang banyak. Kau putar-putar kalimatku sehingga olah-olah mengatakan baptis tak guna. Putar, Bang. Ya, bukan putar-putar. Kita kan di sini kita berapologet, Bang. Kita harus membentengi iman saudara kita. Sampaikan menurut abang, sampaikan menurut saya. Ya, itu salah. Menurutku, kau potong bicaraku. Gak ada aku bilang begitu. Makanya aku bilang kalian kalau mendengar bicaraku harus kalian olah dulu, baru kalian ucapkan. Karena aku berbicara tidaklah sekadang tidak seperti bicara kepada anak SD lagi. Paham enggak? Sekarang ku tanya dirimu. Kau mengatakan asal baptis itu baptiso artinya selam. Bagaimana menyelam orang di loteng? Dan ada tadi bertanya kepadamu kan? 3.000 orang. Ya. Kau bilang ya tidak ada air. Tetapi kejadian itu di loteng. Ya, makanya kalau abang kan paham itu ada 3 baptisan, Bang. Ya. Ya sudah, makanya. Iya, makanya aku bilang arti. Izin saya intro dulu ya sebentar semuanya. Salam sadar, salam waras, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, Sampurasun, salam sadar. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para penonton setia di channel ini yang telah menonton ataupun mensubscribe. Jangan lupa dibantu ya yang belum subscribe, di subscribe dan di like and share agar saya terus bersemangat, dan bagi yang belum jangan lupa dibantu ya. Dan sebelum menyaksikan video ini harap ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Baptis tidak harus diselam. Gimana sih? Kalau kau bilang diselam ya baptislah 3.000 orang itu dengan selam. Bagaimana caranya? Tidak bisa kau. Ya, makanya kan Yesus, apa kata Yesus kepada Yohanes, Bang? Ya. Apa katanya? Apa katanya? Saya baca sama abang. Biar nggak keliru kita. Nggak ada yang keliru. Kau aja yang tidak kau dengar itu bicara dari awal, kau dengar di tengah, langsung kau ponis. Itu namanya kekeliruan. Dengar dulu baik-baik, baru kau ponis. Emang ada yang salah yang saya sampaikan di sini? Ya salah lah kau bilang aku sesat. Mana ada aku bilang abang sesat? Saya bilang itu jangan di akhir zaman banyak penyesat. Ya terserah kalau abang itu. Tak aja. Sesudah itu kau bilang bodoh, tidak mengerti arti baptis. Enggak, sekarang ada saya panggil profesor dari denom kau, suruh berdiskusi sama kau baptis. Sekarang ada saya sebut-sebut nama abang gitu. Oke lah kau tidak sebut. Oke kalau kau membawa, saya punya hak membentengi iman saudara saya. Kalau ada ajaran iman mana yang kau bentengi? Mau kuliah dulu kau. Yang mana yang sesat ajarannya? Coba. Karena yang kau tanggapi setelah aku video dengan si Piong 88.
Memang nggak kau sebut nama aku, oke lah, tak masalah. Oke, kau anggap kau tidak menyebut aku. Tetapi kan aku berhak memberitahu kepada kamu mengenai materimu ini sekarang. Arti baptis saja kau nggak ngerti, bukan diselam, bukan dicelup. Abang lah nggak ngerti baptisan itu. Lalu apa arti baptisan itu? Sekarang aku tanya kau Yesus. Yesus membaptis siapa yang dicelupkan Yesus? Siapa yang dicelupkan Yesus? Tanya kau. Loh, kok siapa yang dicelupkan Yesus? Ya siapa? Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun dengan baptis Yohanes. Murid-murid yang melakukan. Maka Yang setelah dibaptis- Yesus mau naik ke surga, Yang baru dikasih disampaikan. adalah Roh Kudus. Yang dijadikan Yesus adalah Roh Kudus, Bang. Tetapi kalau baptisan Ya, itu janji kan memang Roh Kudus, tapi Yesus tidak pernah melakukan baptis air. oh berarti enggak Pandai-pandai berarti salah itu yang dilakukan Yohanes begitu. Yohanes tidak salah, itu bilang kan Oh, jadi- Yesus. Ya tidak masalah, Yesus tidak pernah menyentuh air untuk baptis orang, karena memang bukan tugasnya di situ. Itu punya Yohanes. Jadi Abang mengatakan juga tadi nggak salah yang dilakukan Yohanes kan? Jadi mengerti nggak apa yang dilakukan Yohanes itu? Baptisan yang dilakukan Yohanes itu apa untuk apa? Makanya aku bilang sama kau, baptis Yohanes baptis air. Yesus tidak pernah membaptis orang baptis air itu dengan air. apa? Baptis pakai air untuk apa? Pertobatan, pertobatan. Nah, itu dia, tapi Abang kan nggak paham itu. Kok itu dia kan kau bilang. Iya, kau karena bilang? Abang nggak paham Harus itu. Kok nggak paham? Ulang video kau ini, rekam baik-baik, ayati baik-baik. Apa kau bilang? Tidak tahu dia baptis artinya diselam. Bang, minta waktu sebentar Bang, aku mau ngomong juga, boleh nggak? Ini seru juga ini kalau ketemu. Itu, Senior, oke. itu Tuhan Yesus kan memberi contoh untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita ikutin Yesus, ikutin juga contohnya yang dia lakukan, nggak salah Sekarang juga. kutanya kau. Kita oke di Sungai Yordan. Bagaimana prosesi baptis Yordan selain untuk Yesus? Coba jelaskan sama aku. Itulah Abang bilang pendapat yang hebat. Berarti harus Maksudnya enggak, sebentar. Itu Maksudnya salah kenapa- sekali, Bang. Kalau harus Kenapa? jujur, Enggak. Jelaskan aja, jangan bilang yang lain-lain. Jelaskan sama aku. Menurutmu bagaimana prosesi kalau pembaptisan begitu, di Sungai Yordan? ambillah roti yang dipakai Yesus dulu ketika dia mengadakan perjamuan malam. Begitu itu, Bang. Saya nggak tanya itu. Jelaskan bagaimana kira-kira prosesi baptis di luar Yesus. Di luar Bro Yesus ya. SD, mau saya jelasin, Bro? Baptis air. Mau saya jelasin nggak, Bro? Baptis airnya itu bagaimana? Coba jelaskan dulu sama Seperti aku. yang dicontohkan Oke, saya oleh Tuhan bahas dalam- Yesus. Loh, Banyak Yesus karena orang itu berbisa berdiri di pinggir baptisnya. sungai. Kita Yesus baca dulu Allah dalam yang Katis ya. Bro, saya jelasin, Bro ya. Yesus juga baptis dengan air. Mereka Yesus kan pertama nggak yang membaptis dibaptis dengan air. berdiri di pinggir sungai. Iya. Ya. Terus Mereka itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya pribadi. sudah diamkan dulu, entah apa ngomong yang nggak tahu nih kayak orang mabuk Shellboy. Diamkan dulu mic-nya itu. Oke. Katanya mau dijelasin. Kau usah kau bercanda-canda aja kau. Jangan jelasin Ya, dari saya Al-Quran. Yesus Asli nggak itu baptis dari dengan sana. air. Dalam hal itu Yesus nggak baptis dengan air. Tadi Pak Damai ngomong apa yang dilakukan Yesus harus kita turuti. Nah kan Ya, jadi kacau. sekarang- Yang dilakukan sekarang itu ini kan kan dilakukan kita- Yohanes. Yang kita Kan bicarakan. dulu. Yesusnya sendiri maksudnya. Itu dulu, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan. Aku ajari kalian ya. Kalian tidak bisa hanya melihat ketika Yesus dibaptis. Yesus itu kan datang sendiri. Seorang dia dibaptis Yohanes. Bagaimana dengan orang yang banyak? Baca di situ. Dari Yordania, Sungai Nazaret, dari Yudea. Berapa ribu orang itu coba? Yang membaptis berapa orang? Hanya Yohanes dengan 2 orang muridnya. Kalau satu orang diselam sampai 3 hari 3 malam baru putus itu. Baca aja baik-baik. Makanya jumlah juga harus kalian perhatikan. Datang dari sekitar Sungai Yordan, datang dari Galilea, datang dari Yudea. Seluruh kata kalimat di seluruh artinya banyak orang. Bukan 100 orang, zaman itu ada ribuan orang. Puluhan ribu bahkan. Bagaimana membaptis puluhan ribu orang dalam 1 hari? Kalau satu-satu masuk satu. Oke. Ritualnya bagaimana? Dia mengaku dosa dulu. Berapa lama orang mengaku dosa? Apakah cukup 1 menit? Tidak. 3 menit, 5 menit. Setelah itu apa? Dia turun ke air. Baru Yohanes menyelamkan. Baru keluar. Berarti dalam 10 menit 3 orang yang bisa dibaptis. 3 orang. Bagaimana membagi ini ke 5.000? 3 orang. Karena muridnya 2, dia 1, 3.000. Buatnya biar gampang. 10 menit kali 5.000 orang aja lah. Sudah berapa? 500 jam. 1 hari hanya ada 24 Bang Rudi, itu dalih untuk itu dalihnya nggak bisa dipakai, Bang. Itu dalih untuk Kamu Ya. hitung usianya dong. nah, itu dalihnya artinya abang ini menyangka firman Tuhan. Itu Saya, dalih yang dipakai seperti itu. Ah, Oh, oke, dalih oke. yang dipakai itu adalah dari orang yang terpercaya.
nggak percaya kuasa Tuhan yang dalilnya. Kenapa tidak? Bagaimana kuasa Tuhan orang itu dibaptis manual? Maka kamu berpikir caranya bagaimana? Masuk 5.000 orang begini karena dipercik aja selesai. Kalau diselam satu-satu. Jangan buat firman Tuhan itu berdusta, Bang. Nggak ada itu yang lempar-lempar kayak gini. Nggak ada itu. Buka bilangan. Coba baca Matius 3 ayat 14 15. Ayo baca. Matius 14 Matius 3 ayat 14 sama 15. Share screen itu ayat itu biar aku jelaskan sama kalian. Oke. Share screen udah buka itu share screen. Nah, cara melihat aku ajari kalian ya. Tunggu. Ini pembaptisan sebelum Yesus datang. Ini. Nah, pada waktu itu tampillah Yohanes, bertobatlah sebab dekat sungguhnya dari ini. Yohanes pakai jubah ini kan, maka nah ini. Maka datanglah kepada penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh sekitar Yordan. Kira-kira kamu harus bisa mengira-ngira berapa ribu orang yang hadir. Ini perlu untuk membatasi waktu karena itu hari itu hanya 1 hari. Kenapa 1 hari? Baca di Yohanes, keesokan harinya katanya. Lalu sambil mengaku dosa, artinya ada prosesi mengaku dosa. Mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, kalau kamu memaksakan satu orang satu masuk seperti Yesus, berapa lama waktu yang diperlukan? Yohanes dengan muridnya cuma 2 loh, bertiga mereka. Pahami dulu, seluruh daerah Yordan, seluruh Yudea, berapa ribu orang mau kau buat situ? Itu cara menghitungnya. Enggak. Tapi itu kan tujuannya yang diperlukan, bukan Saya tidak masalah beda waktu. tujuan. Kita bicara, dia bilang aku tidak tahu arti baptis, diselam, dipercik atau di apa. Kan begitu, kita tidak bicara tujuan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi, tambah lagi orang Farisi, orang Saduki datang untuk dibaptis. Jumlahkan 2 orang kira-kira, kau kira-kira aja, buat 5.000 orang. Jangan berkira-kira, Bang. Jangan kira-kira lah. Ya udah, kau buat yang Itu pasti, baptisan. berapa yang pasti? Coba yang pasti. 10 orang. 10 orang. Itu baptisan Kok yang bisa 10 orang? Lo Kan kita kita kira. mana? Makanya kita Seluruh jangan kira-kira. Yang kita cari adalah tujuannya, bukan kira-kiranya. Kamu tidak mengerti kalimat statistik, tidak mengerti matematika, tidak mengerti Itu kan probabilitas. karena abang lagi cari kebenaran. Kok cari pembenaran? Kalau Ini kita kalimat berkira-kira ya kita mari kita berkira-kira. Abang berkira-kira kira 3, saya berkira-kira 10. Kan begitu kalau Halo, berkira. Bang Rudi seputar iman, saya boleh potong sebentar. Sebentar, tunggu, tuntaskan dikit lagi. Coba kamu perhatikan, di sini dikatakan penduduk dari Yerusalem. Berarti kalau penduduk dari Yerusalem berapa? Kalau 10 orang berarti mungkin ini 2 orang. Dari seluruh, kalimat seluruh ini kau tahu seluruh apa? Seluruh orang yang siap dibaptis, tidak mungkin 10 orang. Berarti waktu itu masih Adam dan Hawa itu ya. Manusia masih sedikit. Begitu cara membaca, begitu cara mengolah. Iya, Sehingga makanya orang- kenapa saya argumen gitu, Bang? Karena abang pakai kira-kira, kita nggak bisa pakai kira-kira, tapi sekarang yang Ya membaca udah, yang pasti berapa? Coba jawab, yang pasti berapa? lo orang nggak ditulis berapa, kita Nah mana bisa itulah, kira-kira. aduh, aku bicara sama bekoders, saya jadi bekoders akunya. Bisa di dalam karya ini yang kita membuat. Terserah abang lah katakan begoders, kalau saya setia mengatakan abang itu king of the bunch. Saya orangnya setia gitu. Mana Mau, setia Bang. kau bilang aku tadi kau bodoh segala macam. Ya, kita kan bisa beda pendapat, Bang. Bukan beda berarti pendapat. kita sama-sama manusia. Sudah diakhiri aja. Jangan Ya, kau ngomong. Udah. Diakhiri saja. Diakhiri saja. Saya ngomong sebentar ya. Saya ngomong Bukan berarti sebentar. karena saya puji abang, saya magung-magung aja, enggak gitu. Enggak, memang tidak. Tidak, Tetapi 11. jangan kau bicara di tengah. Sehingga tidak dapat apa yang kau uraikan. Mana ada aku bilang baptis tidak penting? Penting aku bilang. Karena Ya, itulah jadi, kartu kalau sudah surga. begini kan, kalau sudah nguap-nguap gitu kan gitu, udah mau mati Nah, kan. ada aku bilang kenapa? Selagi kau bisa mengaku dosa. Mana ada orang buat mengaku dosa? Yang benar aja. Ngarang. Putar Jangan-jangan video itu. ini Jadi usahakan kalau kita menilai seseorang, lihat dulu Lain baca kali aja dilanjut. Kalau nggak seluruhnya, yang terjadi itu kau ambil sepenggal, terus kau tanggapi nggak tahu di belakang itu. Aku bilang, bahkan ku contohkan kayak mamaku, ku bilang, sebelum dia wafat dia sudah tahu, sudah waktuku katanya. Udahlah, udah cukup umurku katanya. Artinya masih bisa bicara, masih bisa berpikir. Baru ku bilang mengaku dosa, artinya masih bisa mengaku dosa, lakukan. Kalau sudah megap-megap, mana bisa orang ngaku dosa? Dah, Bang Rudi. Dan satu yang kau hilangkan adalah, aku bilang, kalau kau sudah siap ingin melayani Tuhan, silakan dibaptis. Tapi kalau kau belum siap untuk hidup dengan Tuhan, jangan. Kenapa? Begitu kau lakukan itu, habis itu kau buat dosa, sia-sia baptismu pulang. Dengan Dengan apa lagi? makanya, Bang, yang mau kita sampaikan di sini kan suruh orang ini Bilang bertobat karena sia-sia. kita tidak tahu kapan dia mati. Dia mati nanti apa enggak, besok lusa kita nggak tahu. Makanya kita sampaikan kepada Sekarang mereka, kau bertobatlah kamu. Kau ajarkan yang sia-sia. Dibaptislah orang umur 17 tahun. Karena dia Siapa sudah bilang dewasa. sia-sia? Kok sia-sia, Boy, Bang? tutup dulu. 17 tahun dia dibaptis, setelah itu berbuat dosa dia lagi. Apa guna? Bro SD adalah Tuhan yang bilang sia-sia. Tolong jelaskan dalilnya di mana?
Oke, Bang Elboy. Oke, Bang Elboy. Sorry Yang ya. panjang aja, Saya sebutin dalilnya. saya bicara dulu. Siapa ya Ini yang kan lagi yang cari ilmu, cari aja dulu. Bang Rudi. Oke. Sekarang sebenarnya esensi kebaptisan ini apa sebenarnya menurut pandangan Abang sebenarnya? Saya tidak berbicara esensi. Saya mau bicara tentang baptisan itu diselam apa enggak. Ini dia. Kalau esensi sudah saya bilang, siapa tidak dibaptis tidak selamat. Karena itu penghapusan dosa, penebusan dosa, penebusan dosa. Penyucian diri. Kan mengaku dosa dulu dia, baru dihapuskan dosanya. Maka saya katakan, kalau kau dari muda melakukan itu, setelah tua kau masih berdosa. Apa buktinya? Lalu sekarang kita bilang aja kalau ada orang yang belum dibaptis, belum dibaptis itu mereka sudah bertobat apa belum itu? Dibaptis Yohanes, batasi dulu ya. Kalau ada orang belum dibaptis Yohanes tidak bertobat, terus kenapa rupanya? Ya, dia akan dihukum. Baca itu Markus pasal 16 ayat 16. Betul. Kalau dia sudah mati, dia kan belum mati. Oh, kok sudah mati, Bang? Bukan begitu, Bang. Loh, Memang nanti dihukum kalau nanti. sudah mati. Oke. Kalau tidak mati mana dihukum? Masih Oke, hidup, dia masih berjalan, masih bisa bertobat. Oke. Nah, Tapi dia akan dihukum kan? Iya, kalau tidak dibaptis. Saya tidak pernah Iya, kan? mengatakan jangan kau dibaptis. Saya tidak pernah mengatakan jangan kau dibaptis. Tak ada pernah saya katakan, tidak ada. Nah, sekarang kita masuk pada denominasi yang nggak mau dibaptis, nggak mau bertobat itu bagaimana menurut Abang? Siapa yang nggak mau bertobat? Yang mana Mana tidak ada mau itu? bertobat? Sebutkan gerejanya biar ku tahu. Saya nggak mau nyebutkan gereja, jangan jebak saya. Kenapa takut nyebutkan AKBP? AKBP itu bertobat anak-anak itu, katesisasi dulu dia. Belajar kitab suci dulu itu dia. kalau tak celahnya, Bang. Anak-anak mana ada bertobat anak-anak, Bang? Lo anak-anak maksudku orang-orang itu, karena aku sudah bapak-bapak, anak SMA itu aku bilang anak-anak. Kateisasi itu anak kecil rumah bayi, kan tidak. Anak-anak SMP ke SMA itu. Kalau anak-anak itu diserahkan kepada gereja seperti Yesus. Diserahkan betul, untuk apa? diserahkan. Pertama untuk sunat. Untuk Yesus kubuka lagi. Ini saya bicara Bible, biar paham kalian. Di mana itu Lukas, kok nggak salah Lukas. Ini nih. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Terus lanjut. Dan ketika genap waktu pentahiran, ingat pentahiran, terus menurut hukum Taurat Musa, dengan apa pentahiran? Terus mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, itu dia. Nah, itu kan tradisi Yahudi kan? Bukan tradisi Yahudi saja, sampai sekarang itu dipakai gereja penyerahan anak kepada gereja waktu anak-anak. Iya. Tapi orang lupa yang diserahkan itu pertama Yesus disunat, kan itu yang mau ditiru. Yang kedua pentahiran. Dengan apa kita ditahirkan? Dengan perci air. Baca Bilangan 8 ayat 7 yang kukasih tadi. Itulah kenapa dari anak-anak orang dibawa ke gereja untuk ditahirkan. Kita sunat tidak, karena kita bukan keturunan Abraham. Maka ditahirkanlah dia di situ, dikuduskan. Ini Musa ini. Sekarang aku tanya dirimu, kenapa Yesus dibaptis umur 29, tidak umur 12? Coba jawab. Yesus dibaptis umur 29. Umur 29. Ya. Kenapa tidak umur 20? Apakah orang-orang yang hadir itu semua Yesus melayani dibaptis Tuhan? itu bukan karena ada dosanya, dia hanya untuk menjadi contoh di situ. Nah, jadi bukan karena dosanya Yesus itu. Tetapi kalau manusia yang lain dibaptis karena dosa mereka. Kalau manusia yang lain dibaptis karena dosa mereka. Tetapi kalau Yesus datang itu hanya contoh saja di situ. Kenapa damai? Kenapa damai? Ya, karena yang di sana pun yang dibaptis itu karena disebutkan kan hanya tanda pertobatan, tanda bahwa kamu bertobat. Iya. Meskipun bertobat dia nggak melayani juga nggak masalah sebenarnya. Iya, kenapa Yesus harus umur 29 dibaptis itu? Coba jawab, saya tanya kenapa? Ya. Bukan saya katakan begini tidak ada itu. Kenapa? Ya kan dia. Ya karena disitulah waktunya pada saat itu, Bang. Itu tahu. Enggak. Sebenarnya enggak. Bukan. Karena dia datang. Kalau menurut saya dia datang memberikan contoh. Sekarang gini, Pak. Ya. Kalau orang mau, memberi kalau orang nggak melayani, apakah nggak perlu dibaptis? Pertanyaan saya, melayani itu seperti apa? Karena kamu tidak bisa menjawab kenapa Yesus umur 29, maka kau tidak akan pernah tahu jawabnya. Selesai. Ayo Bang Rudi, apa Bang Rudi? Pada saat itu Yesus datang memberi dibaptis. Memberi dibaptis itu poinnya. Ya sudah, kenapa umur 29? Kenapa umur 25? Bukan masalah umur. Bukan masalah umur, bukan masalah pelayanan. Masalah tanda pertobatan. Dan sebenarnya baptisan
Kenapa Yesus Sebenarnya- dibaptis ketika Yesus mau mengabarkan Injil? Oke, saya ganti pertanyaan. Kenapa Yesus mau mulai dibaptis ketika Yesus mulai mau mengabarkan Injil kerajaan surga? Silakan. Sekarang pertanyaan saya, kalau waktu Yohanes melakukan pembaptisan, Yesus tidak hadir. Jangan kau jawab Enggak, dengan pertanyaan. Begini, halo, Sebentar, halo. sebentar. Jangan kau jawab Sebentar. pertanyaan dengan pertanyaan. Halo. Enggak, sebentar. Kalau Yesus tidak hadir dibaptis, apakah orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu tidak membaptis kalau Yesus tidak hadir? Pertanyaan saya itu. Ya Bapak kan nanyanya ya ke arah sana. Saya juga tanya, kalau Yesus tidak hadir, apakah mereka tidak, Yohanes Pembaptis tidak membaptis? Yohanes tetap membaptis. Memang Yohanes tidak. tetap membaptis. Yang membilang tidak siapa? Tidak ada tidak. Dia memang buka jalan bagi Yesus, Yohanes. Maka dia tetap membaptis. Lah iya, maksud saya dia tetap membaptis itu apakah orang-orang yang sudah dibaptis harus melayani habis dibaptis? Enggak kan? Begini Enggak. bro. Iya, enggak. Tetapi setelah itu apa kata Yesus? Apakah mereka tidak berdosa? Berdosa. Jadi sia-sia. Maka Yesus datang, aku harus dibaptis katanya. Untuk mengajari mereka. Begini loh. Ya, Kenapa? betul. Dibaptis? Karena aku mau mempersiapkan, mau tiba saatnya katanya. Sudah tiba saatnya. Jadi maksud Yesus, jangan kau buang-buang ini. Kartu emasmu ini. Ya, betul dong, Bu Tariman tadi waktunya. Enggak, gini aja. Saya bilang begini, saya belum dibaptis air, tapi saya dibaptis Roh Kudus dulu. Bagaimana pendapat Anda? Ya nggak masalah, memang itu perintah Nah, Yesus. ya sudah kalau gitu, Terus ya apa? sudah, nggak usah baptis air juga nggak apa-apa, begitu oke? Nggak bisa begitu. Lah kalau nggak bisa, tujuannya apa baptis air? Kalau saya udah dibaptis Roh Kudus, saya pasti bertobat Baptis lah, Roh ketemu sama Kudus. Yesus. Makanya kamu harus mengerti dulu apa arti baptis Roh Kudus. Roh Kudus Baptis itu apa? Roh- Pengajar dalam dirimu. Maka kau Baptis Roh Kudus itu roh itu masuk ke dalam aku. betul. Makanya tujuannya apa? Untuk mengajari kau tentang firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus bertanya, kalian sudah dibaptis? Sudah. Dengan baptis siapa? Yohanes. Oh, berarti belum dengan baptis Yesus. Maka dibaptis ulanglah mereka. Bukan dibaptis ulang, ditambahi. Kan baptis ada dua jadinya, Yohanes dan Yesus. Ya. Nah, Kalau iya, kau sudah memang dibaptis, harus, silakan. memang harus. Ya memang iya, siapa bilang ada menghapus kembat? Mana pernah kau hapuskan Tapi jangan bilang habis membaptis harus tunggu mau melayani. Jangan bilang begitu. Kalau saya nggak Saya setuju itu. bilang lebih baik. Makanya jangan dipelintir-pelintir. Lebih baik kau Oke jangan lah. buang Saya welcome sapa yang lain dulu lah. Ini ada yang Kalau- lain. karena kalau kau buang sia-sia. Gunakan ini ketika kau betul-betul mau melayani Tuhan. Bukan Siapa gunakan yang lain? Orang nggak Halo. kalau belum kenal Yesus belum bisa Halo. melayani Yesus. Saya sapa dulu yang lain. Siapa tahu ada yang Ternyata akhirnya kita berdebat Ada juga main. ya. ada main. ya, setelah ini kan salah rupanya berdebat. belajar debat kita harus Nggak ini. apa-apa. Ya sudah, terus masalahnya di mana? Kan tidak ada Halo. kan? Udah lumping, udah. Masalah saya lumping. cuman kalau Pak Ya, Rudy Lihat dulu. habis Satu baptis dulu, Pak tidak Yamin. harus melayani. Masalahnya saya di situ. Ini yang lainnya, ini dulu yang lainnya. Lihat dulu. Salah tangkap orang. Salam sadar, salam waras. Om Swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Salam waras. Terima kasih semuanya kepada para penonton yang telah menonton channel ini, yang telah membantu mensubscribe, men-like ataupun berkomentar. Mungkin ada juga yang meng-share ke sosial media kalian masing-masing. Saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan memberikan berkat, ilmu pengetahuan, dan pencerahan. Bagi yang belum subscribe, dibantu di subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Mungkin sekian dari saya. Tuhan memberkati.